Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BPOM, kembali dengan saya Anissa di Gema POM Podcast, Gemar Edukasi Masyarakat Pintar Obat dan Makanan. Di era sekarang, suplemen kesehatan semakin populer. Banyak masyarakat menggunakan suplemen kesehatan sebagai tambahan untuk daya tahan tubuh dan juga sebagai tambahan nutrisi harian. Tapi sebenarnya suplemen kesehatan itu apa sih? Dan bagaimana cara mengkonsumsinya? Serta apakah kita perlu untuk mengkonsumsi suplemen kesehatan? Nah, episode kali ini kita akan membahas terkait bagaimana kita bijak untuk memilih suplemen kesehatan yang aman. Hari ini kita kedatangan narasumber bersama dengan Ibu Evi Andriani, Sarjana Farmasi APT MSc. Beliau menjabat sebagai pengawas farmasi dan makanan ahli Madya. Selamat pagi Bu Evi. Selamat pagi Mbak Nisa. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Saya sehat dan bersemangat. Oke, baik. Baik Ibu, ini kan kita akan berbincang mengenai bagaimana cara kita bijak memilih suplemen kesehatan yang aman. Nah, suplemen kesehatan sendiri apa sih Bu itu? Apakah sama dengan obat herbal atau sama dengan minuman serbuk yang fungsinya sama seperti obat herbal? Oke Mbak Nisa, memang di kita ini banyak produk-produk yang sepertinya itu kok mirip gitu ya. Dari bentuknya itu sama-sama kapsul, sama-sama serbuk, sama-sama cairan yang diminum gitu. Tetapi yang satu itu masuk kategori obat bahan alam, satunya masuk suplemen kesehatan, satunya itu sebagai pangan gitu. Nah, karena bentuknya sangat mirip-mirip ya Bu ya. Ada yang mirip gitu ya. Nah, bedanya apa? Kata kuncinya sebenarnya suplemen kesehatan ini kan adalah produk yang berisi vitamin atau mineral. Nah, itu satu beda yang cukup besar gitu. Nah, sedangkan makanan, pangan ya, ada minuman serbuk yang mungkin ditambahkan dengan vitamin atau mineral tertentu, tetapi bahan utamanya tetap pangan. Dosisnya atau kandungan vitamin atau mineral itu juga tidak akan terlalu tinggi, tidak akan setinggi di suplemen kesehatan. Sedangkan kalau tadi ada golongan obat herbal ya, obat bahan alam. Nah, obat bahan alam ini kandungannya adalah ekstraksi dari bahan alam gitu. Asli dari bahan alam. Benar. Ya. Kalaupun itu diekstraksi, dimurnikan, ini juga bukan vitamin atau mineral. Itu dari kandungannya. Kemudian yang kedua dari fungsinya. Fungsi dari suplemen kesehatan ini lebih ke melengkapi kebutuhan gizi. Sedangkan obat bahan alam ada fungsinya untuk di kesehatan ya, ada fungsi untuk membantu kesehatan. Sedangkan di pangan ya fungsinya seperti pemenuhan kebutuhan makanan sehari-hari yang bisa dimakan atau dikonsumsi tanpa perlu memperhatikan berapa kandungan dari vitamin atau mineral itu. Yang bisa dimakan atau dikonsumsi terus-menerus ya tanpa terlalu memikirkan ada efek samping tertentu. Nah, itu untuk pangan. Jadi beda antara minuman biasa dengan suplemen kesehatan dan obat herbal. Baik. Kemudian Bu, apakah kita perlu untuk mengkonsumsi suplemen Bu? Kalau kita bertanya apakah kita perlu mengkonsumsi suplemen kesehatan, ini sebenarnya kembali ke kondisi tubuh kita masing-masing Mbak Nisa ya. Jadi kalau kita sebenarnya sehat-sehat saja itu sebenarnya kita tidak memerlukan suplemen kesehatan. Karena suplemen kesehatan ini kan sebenarnya suplemen itu pelengkap. Ya, hanya melengkapi. Semacam doping gitu nggak sih Bu? Beda. Melengkapi. Melengkapi gitu. Jadi kebutuhan nutrisi kita utama itu seharusnya berasal dari makanan kita sehari-hari. Itu yang perlu kita tekankan. Nah, tetapi ada beberapa orang yang mungkin dalam kondisi sakit, ya perlu pemulihan yang cepat. Nah, pada kondisi seperti itu orang tersebut memerlukan suplemen kesehatan. Tambahan gitu ya Bu? Benar. Gitu. Ada orang yang mungkin habis jatuh kemudian patah tulang, nah dia memerlukan asupan kalsium misalnya, nah itu dia memerlukan suplemen untuk penambah kalsium. Itu contohnya. Oke, baik Bu. Jadi kalau untuk suplemen kesehatan, apakah boleh dikonsumsi setiap hari Bu?
untuk konsumsi setiap hari ini konteksnya seperti ini Mbak Nisa. Misalnya tadi ya ada orang yang habis sakit, nah dia memerlukan asupan mikronutrien gitu untuk membantu pemulihan sakitnya. Ya dia akan mengkonsumsi suplemen itu setiap hari, tetapi tidak terus-terusan. Ya. Kalau sudah sembuh, stop. ya Sudah saja. Ya, Oke. gitu. Nah, tetapi kalau kita kembali ya, kalau kita sehat, ya kita nggak memerlukan itu suplemen kesehatan setiap hari itu sebenarnya. Oh, berarti suplemen kesehatan akan dikonsumsi ketika kita butuh kondisi untuk tambahan gitu ya Bu ya? Benar. Oke. Baik Bu, ini kan suplemen kesehatan kan sudah banyak beredar nih Bu. Ya. Apakah ada kemungkinan suplemen kesehatan ada yang ilegal Bu? Kemungkinan itu masih ada ya. Oke. Ya kita berharap produk yang beredar itu semuanya legal. Oke. Tetapi pasar suplemen kesehatan ini cukup besar. Banyak orang yang rela mengeluarkan uang untuk membeli suplemen kesehatan gitu ya. Ini bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari celah memproduksi dan mengedarkan suplemen kesehatan yang ilegal. Ilegal itu artinya apa? Tidak memiliki nomor izin BPOM. Nah, nomor izin BPOM untuk suplemen ini ada diawali dengan POM SD, POM SI, atau POM SL. Oke, sahabat BPOM jangan lupa ya dihafalkan. Kalau untuk suplemen tadi, untuk suplemen apa Bu kodenya untuk BPOM? POM SD, Oke. POM SI, Iya. POM SL, dan diikuti 9 digit angka. Baik. Kemudian Bu, untuk ini kan banyak nih suplemen yang beredar. Bagaimana kiat-kiat agar kita mengkonsumsi suplemen kesehatan dengan aman Bu? Nah, Sobat BPOM, saya merangkum nih kiat-kiat untuk mengkonsumsi suplemen kesehatan yang aman itu ya. Yang pertama, dari produknya dulu ini. Nah, kita pastikan produknya aman. Bagaimana caranya? Tadi ya saya sudah sebutkan ada nomor izin edar BPOM-nya. Nah, itu tandanya produk suplemen ini sudah melalui evaluasi keamanan oleh BPOM ya. Jadi sobat BPOM sudah nggak perlu khawatir apakah produknya aman atau enggak gitu ya Bu ya. Itu. Nah, kemudian bagaimana ya kalau masyarakat memastikan nomornya itu benar atau tidak? Iya, Bu. Nah, itu Betul, bisa dicek melalui aplikasi BPOM Mobile. Oke, itu tersedia di App Store atau Play Store ya Bu ya? Benar ya, Oke. bisa di-download dengan mudah. Nah, kemudian setelah produknya itu kita pastikan aman, nah kita perhatikan nih dari labelnya kan bisa kita baca itu ya. Kita lihat di komposisinya. Pertama, benar nggak ini sesuai dengan kebutuhan kita? Nah, apakah kita perlu asupan kalsium atau vitamin-vitamin tertentu? Saya maunya vitamin D gitu ya, atau vitamin C. Pastikan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan asal yang dipromosikan oleh orang itu langsung diminum aja ya Bu ya. Benar, pastikan. Kemudian kita pastikan juga ada nggak bahan-bahannya itu yang menyebabkan alergi. Nah, ada kan dari kita mungkin satu produk itu tidak berbahaya, tetapi untuk orang-orang tertentu yang alergi ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, kita sendiri yang tahu kita alergi. Ngeri ya Bu ya kalau misalnya nggak dibaca ternyata apa yang kita konsumsi malah menyebabkan kita bentol-bentol. Iya, betul-betul karena alergi itu ya Bu ya. Kemudian terkait juga dengan alergi. Nah, kadang kita tidak alergi, tetapi ada efek samping ya yang mungkin efeknya itu berbeda-beda untuk setiap orang. Jadi kalau sobat BPOM sudah merasa kok pusing ini ada hal-hal yang aneh gitu setelah mengkonsumsi suplemen kesehatan, lebih baik hentikan. Dan jangan lupa ikuti aturan pakainya ya. Jangan kemudian karena ini saya capek banget nih lalu harusnya satu dimakannya dua gitu ya Bu ya. Perhatikan juga nih sobat BPOM, ada waktu-waktu tertentu yang bagus untuk vitamin-vitamin tertentu. Wah, seperti kapan Bu itu? Nah, misalnya nih ada vitamin yang larut lemak ya, ada vitamin A, D, E dan K. Ini akan bagus atau akan lebih cepat terserap kalau kita makan bersama dengan lemak gitu.
Jadi iya, bisa iya. kita makan bareng ya bersama dengan makan. Oh, oke, baik Ibu. Nah, kemudian ada vitamin-vitamin yang justru bagus penyerapannya kalau kita konsumsi dalam kondisi perut kosong. Misalnya ada vitamin B, vitamin C. Itu berarti dijeda ya Bu, sebelum makan konsumsi suplemen dulu, Iya. baru mungkin 1 jam kemudian baru makan gitu Bu. Ya, atau 1 jam setelahnya. Oh, ya, oke. kan kondisi perut kosong ya. Iya. Oke, itu contohnya. Nah, kemudian tadi sudah 2, kiat yang ketiga nih ya. Kiat yang ketiga, kita waspada ini Mbak Nisa dengan klaim-klaim yang berlebihan. Overclaim ya Bu ya. Overclaim. Misalnya ada yang bilang satu produk ini akan membuat anak kita Pintar, gitu, ya, ya, banyak juara ya, Bu, terus ya. gitu. Ya kita harus kritisi gitu kan. Benar nggak ini kandungannya, klaimnya. Dan yang harus diingat Sobat BPOM, BPOM itu tidak pernah mengizinkan klaim-klaim yang bombastis, berlebihan dan menyesatkan ya. BPOM ini juga melindungi konsumen supaya tidak tersesatkan. Berarti ya, BPOM dari juga klaim-klaim mengawasi itu. terkait iklan-iklannya ya Bu ya. Benar sekali. Jadi tidak hanya produknya tetapi iklannya pun BPOM mengawasi. Keren. Ya. Oh ya Bu, kemudian untuk yang kiat terakhir Bu, yang keempat. Kiat keempat Mbak Nisa ya. Suplemen kesehatan ini kan satu produk yang dikemas ada tujuannya ya melindungi produk itu. Iya. Jadi kita simpan di kondisi yang memang seharusnya ya, Oke. aman, tempat yang aman, tempat yang sejuk, kering, terlindung dari matahari. Oh gitu ya Bu ya. Jadi ya semacam sama kayak obat ya Bu ya. Benar sama. Oke, baik Ibu. Ini kan tadi ada yang suplemen kesehatan yang ilegal dan sebagainya, itu bagaimana sih Bu upaya BPOM agar tetap memastikan bahwa suplemen kesehatan itu aman? Jadi BPOM ini melakukan pengawasan secara menyeluruh Mbak Nisa ya. Oke. Dari produk suplemen kesehatan itu sebelum beredar, BPOM sudah melakukan pengawasan pre-market ya. Oh gitu, namanya pre-market Pre-market ya, Bu, kita ya. menyebutnya. BPOM akan mengevaluasi ya dari sisi komposisi, kemudian dari sisi klaimnya cocok atau tidak dengan bahan-bahannya, kemudian dari sisi cemaran-cemarannya itu. Jadi Sobat BPOM bisa yakin kalau produk itu sudah mendapatkan nomor izin edar BPOM. Nah, itu artinya BPOM sudah melakukan evaluasi terhadap keamanannya. Kemudian BPOM juga melakukan pengawasan ke tempat produksi nih sebelum beredar ya. Dapurnya dicek juga gitu ya Bu. Benar ya, pabriknya itu memang sudah layak atau sudah memenuhi syarat belum untuk memproduksi suplemen kesehatan gitu. Kemudian setelah produk itu mendapatkan nomor izin edar, ya, BPOM juga melakukan pengawasan baik terhadap tempatnya masih tetap memenuhi ketentuan atau tidak iya. itu. Misalnya istiqomah atau enggak gitu ya Bu ya. Itu. Nah, kemudian dari sisi produknya juga BPOM akan melakukan sampling di tempat-tempat produksi maupun distribusi dan dilakukan pengujian. Oh, tetap ya Bu ya. Tetap dicek nih masih hebat tetap nih. sesuai dengan syarat atau tidak itu ya. Dan selain itu iklan-iklannya pun BPOM juga melakukan pengawasannya. Oh, berarti ini ya Bu yang ngecek sampai sedetail itu ya Bu ya. Benar. Jangan sampai nanti masyarakat itu tersesatkan dengan klaim-klaim yang berlebihan gitu. Jadi itu merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh BPOM untuk memastikan produk suplemen kesehatan ini beredar aman di masyarakat. Oke, baik Bu Evi. Ini kan sudah di penghujung acara Bu. Apakah ada statement dari Ibu mungkin untuk sahabat BPOM bagaimana bijak dalam memilih suplemen kesehatan yang aman? Baik sahabat BPOM, jadi saya mengajak sahabat BPOM semuanya untuk bijak mengonsumsi suplemen kesehatan. Waspada terhadap klaim-klaim suplemen kesehatan yang berlebihan dan pastikan produk suplemen kesehatan dari sahabat BPOM itu aman. Lakukan cek kemasan, cek label, cek izin edar dan cek kedaluarsa.
Baik sahabat BPOM, terima kasih telah mendengarkan podcast hari ini. Semoga penyampaian pembahasan kita terkait suplemen kesehatan dapat menambah wawasan sahabat BPOM terkait bijak dalam memilih konsumen kesehatan yang aman. Nantikan episode selanjutnya tetap di Gema POM Podcast, Gemar Edukasi Masyarakat Pintar Obat dan Makanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.